Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semuanya dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, dan semoga rahmat dan hidayah yang senantiasa menyelamatkan kita di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga tak lupa kita hadiahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya di pembahasan fikih wanita ya teman-teman. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang bab hudud. Nah, di bab hudud ini kita akan membahas mengenai hukuman berzina, kemudian ada lesbianisme, ada onani, dan hukuman menuduh berzina. Pada pembahasan kali ini agak sensitif ya teman-teman sekalian, tapi ini jangan dibuat jadi pikiran yang negatif-negatif. Ini cuman berbagi ilmu saja ya teman-teman. Langsung saja kita masuk kepada pengertian hudud. Hudud itu apa? Hudud itu merupakan jamak dari had. Arti aslinya batas antara dua hal. Menurut bahasa bisa juga berarti cegahan. Sedangkan menurut syariat, yang dimaksud hudud ini adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sebagai hak Allah. Nah, hudud ada bermacam-macam. Yang pertama, hukuman berzina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 16, di mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma fa'in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji zina di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian keduanya bertanya memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai hukuman berzina pada ayat tersebut adalah pada masa-masa pertama turunnya agama Islam. Kemudian setelah masyarakat Islam semakin mantap dan iman kaum muslim semakin tebal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman dalam Quran surah An-Nur, di mana bunyinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali deraan. Dan janganlah kamu terpengaruh oleh rasa sayang kepada keduanya dalam melaksanakan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman. Teman-teman sekalian, hukuman zina atas orang yang masih perawan atau perjaka, itu para fuqaha sepakat bahwa perjaka atau perawan yang merdeka yang melakukan zina masing-masing dihukum 100 kali deraan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nur tadi ya teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, Asy-Syafi'i dan Ahmad berkata bahwa dera dan pengasingan itu sama-sama wajib dikenakan. Sama-sama wajib dikenakan. Lain Asy-Syafi'i dan Ahmad, lain pula Malik dan Al-Auza'i. Menurut kedua tokoh ini, perjaka merdeka sajalah yang kalau berzina kemudian wajib diasingkan. Sedangkan yang perawan merdeka itu tidaklah perlu diasingkan bila berzina. Karena betapapun wanita itu adalah aurat sebenarnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, hukuman dera itu tak perlu ditambah dengan pengasingan.
kecuali bila dipandang baik menurut pemerintah, barulah boleh ditambahkan sejauh yang baik pula menurut pendapatnya. Kemudian bagaimana hukuman berzina bagi orang yang sudah bersuami atau beristri? Orang yang sudah pernah bersuami atau beristri, meski sekarang sudah kembali menduda atau menjanda, apabila berbuat zina hukumannya lain dengan yang belum pernah kawin. Dalam istilah fikih, mereka disebut muhsan yang laki-laki dan muhsanat yang perempuan. Bahkan juga hukuman bagi yang tidak muhsan. Untuk pezina muhsan atau muhsanat, hukumannya adalah rajam, yakni dilemparkan batu yang sedang ukurannya sampai mati. Ngeri ya, mengerikan sekali. Nah, apabila pezina itu memenuhi syarat sebagai berikut: ada yang mukallaf, merdeka, sudah pernah bersetubuh sebelumnya dengan perkawinan yang sah. Nah, untuk syarat yang ketiga yang sudah pernah bersetubuh itu maksudnya bahwa pezina itu sudah pernah menikah secara sah dan mengalami persetubuhan sekalipun belum sempat inzal. Jadi, bila persetubuhan terjadi sebelum perzinaan ini berupa persetubuhan dengan nikah yang rusak, maka itu belum bisa dikatakan muhsan. Kemudian kita masuk kepada lesbianisme. Lesbianisme atau sahak adalah haram hukumnya, teman-teman. Dengan kesepakatan seluruh ulama itu hukumnya haram. Apa dasarnya? Dasarnya terdapat pada hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diperkenankan laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Tidak diperkenankan pula perempuan melihat aurat perempuan lain. Dan janganlah laki-laki tidur dengan laki-laki lain dalam satu selimut. Jangan pula perempuan tidur dengan perempuan lain dalam satu selimut. Sahab yang dimaksud itu adalah persentuhan dengan syahwat tanpa senggama. Perbuatan ini dikenakan hukuman ta'zir, bukan had atau hudud tadi. Jadi seperti halnya laki-laki yang menggauli wanita bukan istrinya tanpa terjadi persetubuhan. Lain dari itu, sahab merupakan bukti yang tak bisa dibantah bahwa pelakunya. Kedua-keduanya telah rusak moralnya dan tidak normal lagi. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, kemudian yang ketiga ada onani. Onani bagi remaja putri jelas merupakan kebiasaan yang tercela dan buruk sekali ya, teman-teman. Bahkan mereka para ulama menyatakan pula keburukan istimna ini di kalangan para remaja putra dan orang-orang dewasa selain mujahid saja agaknya. Menurutnya orang-orang dulu menyuruh para pemuda mereka melakukan istimna karena dengan istimna ini itu bisa terhindar dari zina. Sedangkan hukumannya untuk wanita adalah sama seperti laki-laki. Dalam hal ini, menurut mazhab Maliki Syafi'i, istimna itu haram hukumnya. Berdasarkan perintah Allah untuk memelihara farji dan menjaga kesuciannya, di mana terdapat pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 5, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kemudian ada juga dalam Quran surah An-Nur ayat 33, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yuwaniyahum wallahu min fadlih, dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Kemudian hukuman atas tuduhan berzina atau qadzaf. Qadzaf pada asalnya berarti melempar batu, sedangkan maksudnya menurut syariat itu adalah menuduh orang lain melakukan zina. Nah, atas orang yang menuduh kawannya berbuat zina dengan semena-mena,
itu dikenakan hukuman atau had tersendiri. Kenapa menuduh orang lain berbuat zina itu diharamkan? Dengan adanya had al-kadzab ini, hukuman atas tuduhan berzina, maksudnya Islam punya tujuan agar kehormatan tiap-tiap orang itu tetap terpelihara, agar nama baik dan kemuliaannya juga tidak terinjak-injak. Memang dewasa ini kita lihat sudah dalam masyarakat di mana-mana orang mempergunjingkan bahwa kawannya telah berbuat serong dengan si fulan dan si fulan. Tanpa kenal waktu, siang malam mereka tak bosan-bosannya membicarakan perkara berat itu secara terang-terangan tanpa ditutup-tutupi. Itu semua artinya bahwa orang kini sudah menganggap enteng menuduh saudaranya sesama muslim dengan tuduhan yang tidak senonoh. Tidak peduli lagi dengan hukum-hukum Allah dan perasaan orang lain. Jadi kalau kita menuduh saudara kita atau teman kita berbuat zina, itu haram ya teman-teman. La haula wala quwwata illa billah. Yang pasti itu semua tak akan terjadi kecuali karena masyarakat benar-benar telah begitu jauh dari hukum yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa-apa saja syarat-syarat dijatuhkannya hukuman atas tuduhan berzina ini? Had al-kadzab. Yang pertama, bagi si penuduh untuk dijatuhkannya hukuman ini atas dirinya apabila dia itu berakal, balik, tidak karena dipaksa orang lain. Kemudian, sedangkan bagi yang tertuduh dipersyaratkan apabila dia balik, berakal, Islam, merdeka, dan orang yang baik-baik. Nah, teman-teman sekalian, adapun hukumannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah ditegaskan dalam Al-Quran dengan firman-Nya, Quran Surah An-Nur ayat 4-5, di mana yang artinya, dan orang-orang yang menuduh para wanita yang baik-baik berbuat zina, sedangkan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali deraan. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teman-teman sekalian, sekian saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan jika terdapat ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.